Saudara Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Desa pada rapat paripurna hari ini. Masa jabatan kepala desa disahkan menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Desa adalah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun yang bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Sebelumnya telah disepakati revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 bersama Menteri Dalam Negeri. Keputusan yang terbaik untuk semua ya, dan ini tentu saja prosesnya udah panjang ya, kita semua juga udah tahu, udah melibatkan semua pihak, prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan dan proses dinamika ya di lapangan juga banyak sekali, dan ini yang terbaik insya Allah ke depan dan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya tapi juga bagi kesejahteraan desanya. DPR resmi mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang Desa. Masa jabatan kepala desa disahkan menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Bila terpilih berturut-turut, kepala desa bisa berkuasa hingga 16 tahun lamanya. Sementara itu anggaran desa yang awalnya 1 miliar rupiah per desa per tahun naik menjadi 2 miliar rupiah per desa per tahun. DPR mengesahkan RUU tentang desa menjadi undang-undang. Salah satu poin krusial dalam undang-undang tersebut adalah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Lantas dampak apakah yang bisa dirasakan bagi pemerintahan maupun masyarakat desa dengan hadirnya undang-undang ini? Kita bahas bersama Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi dan mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Johermansyah Johan. Selamat malam Pak Jojo, selamat malam juga Mas Owi. Malam Riti, Prof Jojo. Ya, malam. Saya ke Mas Owi dulu ya. Mas Owi, jadi apa alasan DPR langsung mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang Desa ini? Ya, sebenarnya tidak langsung disahkan. Semua mengikuti prosedur pembentukan perundang-undangan. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga nanti pengundangan dan juga pemberitahuan. Tahapan pembentukan undang-undang itu kita lalui secara cermat. RUU Desa ini merupakan usul inisiatif DPR yang waktu itu menampung aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam berbagai organisasi yang menyampaikan aspirasi menginginkan jabatan mereka 9 tahun kali 22 periode. Sebenarnya kalau usulan mereka 9 tahun kali maksimal 2 periode itu sama dengan Undang-Undang 6 2014, di mana Undang-Undang 6 2014 itu 6 tahun maksimal 3 periode. Kalau diakumulasi itu menjadi 18 tahun. Namun demikian, usulan kepala desa yang 9 kali 2 tidak kita akomodir karena kita juga harus melihat reasoning ataupun alasannya kenapa. Kalau soal alasannya konsolidasi politik supaya tidak terganggu dengan tidak mengganggu pembangunan desa, ya kita bisa terima, tetapi rujukan 9 tahun itu dari mana? Ternyata rujukan 9 tahun kali 2 itu karena jumlah akumulasinya. Kalau di Undang-Undang 6 itu 6 kali 3, 18. Okay. Nah, diusulkan 9 kali 2, 18. Namun demikian kita punya jurisprudensi dalam Undang-Undang 5 tahun 79 tentang desa. Waktu itu diatur di Undang-Undang itu masa jabatan kepala desa 8 tahun dan maksimal 2 periode. Jadi gini Mas Owi, yang jadi pertanyaan, selain kepala desa yang pasti diuntungkan dengan disahkannya undang-undang ini, apa untungnya bagi masyarakat? Ya, pembangunan di desa tidak terkontaminasi oleh hiruk-pikuk politik 5 tahunan. Karena kepala desa itu merupakan satuan pemerintahan yang paling bawah, yang dipilih secara langsung, dan mereka itu kalau hanya 5 tahun, konsolidasi organisasi, konsolidasi pemerintahan untuk pembangunan itu paling lama 3 tahun. Karena tahun pertama itu sudah sibuk melakukan konsolidasi bekas-bekas pilkada. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu baru dia bisa membangun. Tahun kelima sudah mikir kontestasi lagi. Nah itu yang sering dikeluhkan di desa, sehingga pembangunan di desa seringkali tersendat ketika ada hiruk-pikuk politik. Nah, kalau soal alasan anggaran yang dinaikkan dari 1 miliar menjadi 2 miliar, Mas Owi? Ini kan asas pemerataan pembangunan, bahwa pembangunan itu tidak hanya
sentral di perkotaan, tetapi bagaimana pembangunan itu juga dirasakan oleh masyarakat di desa. Kalau pembangunan ekonomi di desa maju, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke kota. Kalau sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber kesejahteraan itu sudah ada di tingkat desa, maka desa itu akan maju dan arus urbanisasi ke kota itu bisa dicegah. Baik, saya ke Pak Jojo. Pak Jojo, kita sudah dengarkan pernyataan dari Mas Owi dan sudah disahkan juga di DPR. Apa respon Anda? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa ini bertentangan dengan spirit reformasi ya. Ketika reformasi, kita ingin ada limitasi kekuasaan. Kita batasi itu kekuasaan itu, ya kekuasaan presiden sampai ke bawah. Nah, jadi itu sudah mencederai. Mau dikasih 8 tahun, sementara kepala pemerintahan itu standarnya 5 tahun dan 2 periode. Nah, yang kedua adalah soal lama masa jabatan 8 tahun itu punya hitungan terkait dengan kemungkinan orang kalau berkuasa terlalu lama, dia itu akan cenderung mendominasi dan dia akan menjadi the strong man di tingkat desa. Nah, jadi kemungkinan penyelewengan, abuse of power di desa itu, kemungkinan kemudian juga check and balance menjadi lemah, jadi mengganggu demokrasi di desa. Karena ketika dia 8 tahun, tambah lagi 8 tahun, 16 tahun, itu semua badan musyawaratan desa, tokoh-tokoh desa, itu tidak akan ada yang berani menentang atau men-challenge dia. Nah, bisa apa yang disebut dengan nepotisme. Ya. Nah, kemudian juga dengan dana yang tadi naik itu meningkat, maka tanpa pengawasan yang dibangun dengan baik, ya saya nggak lihat pengaturan pengawasannya di situ. Nah, akan terjadi kemungkinan dengan dana desa yang lebih intensif daripada yang sekarang. Nah, jadi kemungkinan itu akan merebak perilaku koruptif di desa. Nah, ini harus kita waspadai lah, ya, karena kalau ini nanti tidak dilakukan dengan baik antisipasinya oleh pemerintah khususnya sebagai pelaksana undang-undang, saya yakin itu ini akan benar-benar terjadi ke depan. Pak Jojo, tapi kan sudah disahkan sekarang, jadi artinya sudah diputuskan 8 tahun kali 2, terus kemudian anggarannya 2 miliar rupiah per tahun. Bagaimana kemudian pengawasannya yang efektif untuk mencegah tadi kepala desa yang jadi tersangka korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan? Nah, itu ada lagi satu lagi nih, potensi kepala desa itu tidak bisa diapa-apain ya, kalau dia menyimpang menyeleweng, karena dia mendapatkan semacam kekebalan hukum di undang-undang desa ini. Jadi kalau ada misalnya program dalam konteks pelaksanaan program, kepala desa tidak dapat dikriminalisasi lah gitu ya. Nah, kecuali nanti dibuktikan oleh audit BPKP. Nah, ini saya kira akan menambah potensi itu. Oleh karena itu maka saya menyarankan pengawasan untuk kepala desa itu turun ke bawah. Artinya inspektorat kabupaten itu nggak akan sanggup. Harus turun inspektorat kabupaten itu ke tingkat kecamatan, semacam pembentukan inspektorat kabupaten, kantor kecilnya di kecamatan untuk mengawasi soal-soal terkait dengan dana desa dan pertanggungjawaban keuangan desa yang juga banyak. Itu bukan hanya dana desa, juga ada ADD, alokasi dana desa yang dari kabupaten kota dan pendapatan asli daerah. Yang kita tahu pengelolaannya oleh kepala desa sekarang itu tidak berjalan dengan cukup baik ya. Baik, lalu bagaimana kalau kita bicara optimalisasi dari undang-undang desa ini, Mas Owi? Jadi gimana nanti ke depan? Ya, tentu partisipasi pengawasan, partisipasi dari masyarakat itu kami butuhkan. Undang-undang desa ini juga tidak menutup ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan termasuk media. Peran BPD, Badan Permusyawaratan Desa, itu juga kita tingkatkan. Soal kemudian namanya penggunaan anggaran negara untuk menghitung kerugian, itu kan memang harus ada audit dari lembaga yang independen, lembaga yang berwenang seperti BPKP. Ataupun kemudian diaudit disidik oleh APH, tentu dasarnya adalah dasar kerugian negara. Tidak bisa misalnya kita main cukup sekelompok masyarakat tiba-tiba nuduh
kepala desanya korupsi tanpa bukti karena ada tuduhan, terus tidak ada audit karena disekan masyarakat, terus dikriminalisasi. Itu yang tidak kita inginkan. Tapi saya sepakat bahwa penggunaan dana desa itu tetap harus dilakukan pengawasan secara ketat. Maka disitulah peran inspektorat, peran DPRD kabupaten, terus juga peran DPR RI, karena dana desa itu menggunakan dana APBN, itu juga ada ruang untuk melakukan pengawasan. Jadi saya kira kalau kita lakukan bersama-sama pengawasannya, penyimpangan-penyimpangan yang dikhawatirkan insya Allah bisa diminimalisir. Oke, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Artinya ketika kekuasaannya diperpanjang, anggarannya diperbanyak, jangan sampai kemudian ke depannya penyalahgunaannya juga jadi semakin tidak terkontrol begitu, semakin banyak kasusnya. Karena kemarin-kemarin kan kalau kita lihat itu kasus korupsi penyalahgunaan anggaran desa itu sudah cukup banyak begitu ya Pak Jojo. Jadi kalau kita lihat nih Pak Jojo, terakhir untuk Pak Jojo, setelah ini disahkan, apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat? Pengawasan bersamanya seperti apa? Selain tadi lewat DPRD, lewat pengawasan, lewat BPKP, begitu. Ya, saya kira masyarakat, terutama komunitas yang ada di desa-desa, kelompok-kelompok masyarakat desa, itu ada macam-macam ya. Ada kelompok pengairan, kelompok pertanian, ada kelompok peternakan. Nah, kelompok-kelompok itu harus membangun sistem kontrol terhadap kepala desa. Jadi nggak hanya bisa mengandalkan badan permusyawaratan desa itu, saya nggak yakin tuh, karena dia akan dikooptasi saya yakin oleh kepala desa. Jadi kelompok-kelompok semacam kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat desa nih juga nih, tokoh adat, tokoh agama, harus rewel kalau perlu dijewer kepala desanya kalau memang dia ternyata mungkin menyimpang. Oke, terima kasih Pak Jojo, terima kasih juga Mas Uwi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.